Lestari. Iya. Di sini berarti kalau mendapatkan 100.000 subscribers. Halo sahabat Intip, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Miss Lisiana Anggelia di Podcast Intips, Inspirasi, Talenta, Inovasi, Prestasi Sariputra. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Siapa ini? Dia adalah Selan Handi Lestari, seorang alumni dari Sariputra. Lahir tahun 1999, menjadi dancer di tahun 2013, dan kemudian menjadi seorang influencer tahun 2016. Iya, benar, Miss. Apa kabar, Selan? Halo, baik, luar biasa. Kesuksesan kamu ini benar-benar sangat inspirasi kalau Miss dengar dari cerita kamu tadi nih. Ini luar biasa. Ini tentunya sahabat Intip mulai penasaran nih, Selan. Iya. Pengen tahu nih kisah Selan dimulai dari sekolah, kemudian kuliah, dan menjadi seperti sekarang. Apa motivasinya di semua Selan yang bisa kamu bagikan, ceritakan kepada sahabat Intips? Oke, jadi awalnya aku kan emang kelahiran 99 ya, kayak Miss tadi ngomong. Jadi aku TK-nya dimulai dari di sini nih, sekolah ini, Sariputra School, yes. Jadi TK di sini, terus SD-nya juga di sini 6 tahun. Habis itu SMP-nya awalnya mungkin berencana di sini karena teman-teman pada mau di sini. Tapi kebetulan kala itu Selannya lumayan berprestasi. Jadi kayak pengen tambah pengalaman baru di luar. Dan kebetulan SMP Negeri 1 itu sempat menawarkan untuk ada SMP 2 tahun. Jadi kayak memilih itu 3 tahun atau 2 tahun. Ya di mana-mana orang pasti pengennya yang lebih cepat. Kebetulan program pemerintah kala itu masih ada. Namanya program akselerasi di SMP Negeri 1. Dan pemerintah masih mengizinkan. Jadi saya pindah ke SMP Negeri 1. Lalu setelah 2 tahun di sana, lanjut SMA-nya saya lanjutin lagi di SMA Negeri 3 Kota Jambi juga. Nah, di sana juga banyak pengalaman, sempat ikut juga beberapa olimpiade. Seperti dari SD Sariputra juga saya sudah ikutin olimpiade juga. Banyak juga ya. Banyak, ada olimpiade sains, olimpiade matematika, dan musik juga ikut ekskul di sini. Main angklung juga di sini, belajar banyak di Sariputra School, bawa ke SMP, tapi SMP gak bisa banyak explore diri kayak ekskul ataupun olim-olim karena bener-bener SMP 2 tahun menekan Selan untuk harus belajar. Bahkan ekskul aja nggak dibolehin untuk ambil di sana. Lebih ke akademik. Wajib banget. Jadi sempat bener-bener fokusnya belajar 2 tahun. Ngerasa sedikit nggak hidup sih waktu itu. Karena belajar. Iya, belajar terus. Nah, SMA mulai nggak mau yang terlalu belajar terus. Jadi sempat mau yang masuk IPA 1 kayaknya nggak usah deh, masuk IPA 2 aja gitu. Yang lumayan chill tapi masih ya belajar. Banyak juga ambil basket juga, ambil dance. Kenal dance sih sebenarnya dari 2013 di situ. Dance coba di sana juga. Terus jadi siswa berprestasi juga di sana karena lumayan sering, hampir tiap tahun ranking 1. Terus tiba-tiba muncul UT, namanya Universitas Terbuka Jambi. Awalnya nggak tahu itu tuh apa. Ternyata itu negeri dan menawarkan untuk bimbingan online. Jadi kuliahnya full online, dimana dulu kan sebelum COVID itu 2016. Jadi sebelum COVID dia universitas pertama di Indonesia yang negeri dan mau kasih online. Kayak menarik ya, akhirnya cek-cek, oh ada di seluruh Indonesia dan akhirnya masuklah ke sana, belajar. Aku ambilnya MIPA, FST, Fakultas Sains Teknologi, jurusan Matematika. Jadi dari SD di Sariputra pun pas pernah ditanya cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi guru. Siapa yang mau jadi guru? Gak ada yang angkat tangan sendiri. Terus kayak orang-orang pada liatin, ngapain mau jadi guru gitu kan. Mereka pasti kan, anak-anak sekolah pasti gak bisa bohong ya. Pasti kalian juga kurang suka nih sama guru-guru. Karena apa? Pasti kalian ngerasa guru tuh membebani. Karena kasih PR dan lain-lain. Tapi kayak aku pengen aja. Selalu pengen karena kayak buat orang yang dari gak bisa jadi bisa tuh kayak sesuatu yang seneng gitu. Buat menghasilkan, bukannya orang yang pengen ngajarin egois gitu kayak aku maunya ngajarin tapi nggak mau diajarin. Enggak, aku juga pengen belajar terus, aku cari ilmu terus, tapi seneng aja gitu jadi guru. Nah waktu itu mau ambil di Unja itu udah dapet FKIP, Fakultas Keguruan gitu di Unja, ambil matematika juga, tapi karena jauh tadi cancel. Di UT maunya ambil FKIP juga, tapi katanya harus ada pengalaman kerja gitu minimal 1 tahun. Oh gitu. Nah terus karena kayak selalu mikir
daripada Selen 1 tahun kerja, mungkin bisa jadi di Sareputra Selen kerja, bisa jadi di manapun gitu kan. Kayaknya mendingan ambil langsung deh kuliah. Tapi kuliahnya kuliah apa ya? Jadi cari nanya ke UT-nya, ada nggak fakultas apapun tapi matematika, karena benar-benar cinta itu sama matematika. Terus ternyata katanya ada FST, Fakultas Sains Teknologi. Awalnya nggak terlalu ngerti sih sebenarnya itu apa. Oh ternyata matematika murni, yang dimana ternyata jauh banget sama FKIP. Oh gitu. Karena kan kalau FKIP, kalau kita logika yang orang awamnya aja, FKIP matematika tuh kan kayak pelajaran yang paling susah tuh SMA, matematika atau SMK. Tapi kalau yang matematika murni itu lebih menjurus ke kayak arsitek gitu, Miss. Ternyata agak beda, jadi kuliahnya lumayan lama nih. Jadi 2016 kayaknya 2021 baru lulus, 2022-nya wisuda. Nah wisudanya ternyata matematika itu, matematika murni terutama, dapat sarjana yang terhormat. Jadi diundanglah wisudanya di Jakarta, di UT Pusat. Bertemu langsung dengan rektor yang punya UT, yang gitu-gitu semua di sana. Bisa lihat juga, oh ternyata pembuatan bukunya di sana tuh gimana gitu. Benar-benar pengalaman yang luar biasa. Langsung diundang ya berarti? Langsung diundang, langsung kayak kamu bisa diundang karena kamu udah ada kursi di situ. Kalau kamu mau oke, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nggak mau lewatin kesempatan kan? Berarti gas. ini juga salah satu motivasi Sel juga dong menjadi guru, karena berawal dari seorang murid. Iya, betul. Cara didik seorang guru yang positif, sehingga kan kita itu punya gambaran sebagai guru itu harus mendidik anak itu yang seperti apa. Iya. Tentunya kalau misalnya guru sendiri nggak bisa jadi contoh, juga kita nggak bisa dapat role model yang benar-benar menjadi teladan ke kita gitu ya. Setuju banget, Miss. Karena kayak awal-awalnya kan pasti kita nggak mungkin dong positif terus, nggak mungkin di sekolah nggak pernah kena marah. Benar. Sebaik apapun murid itu, sepintar apapun murid itu, pasti ada kalanya dia down, satu, atau enggak yang kedua, mungkin gurunya juga pernah salah, kita juga nggak tahu. Jadi kayak kita semua manusia, maklumin aja sih. Saya juga pernah sih kena marah di Sareputra, di SMA 1, di SMA 3, itu udah kayak wajar gitu. Ada mungkin karena cara berpakaian saya mungkin kadang tiba-tiba gak sengaja hari itu lagi salah, tiba-tiba bajunya gak sengaja keluar. Kenapa bajunya keluar? Oh iya, kita tinggal minta maaf aja. Maaf, ngakuin kesalahan, terus besoknya jangan diulang lagi. Karena kalau kayak gitu tuh belajar juga sih. Jadi dari sekolah bisa kayak belajar kehidupan juga. Gitu. Jadi kalau kita berbicara Sel sampai kuliah nih kan, apalagi kuliah itu kan memakan waktu juga nih Sel. Banget. Kemudian sekarang kamu juga sebagai seorang dancer dan sebagai influencer, membagi waktunya gimana itu? Wah itu pokoknya kalah-kalah 2016 sampai 2021 itu 5 tahun yang paling berat untuk Selen. Kenapa? Iya bener, parah sih. Itu masih kalau kebayang sekarang kayak kok bisa ya aku dulu gitu ya. Karena 2016 hari H terakhir UN SMA, waktu itu masih ada UN. Hari ini UN, besoknya Selen langsung ngajar bimbel. Kebetulan Mami juga ngajar bimbel di rumah. Jadi kayak lanjutin murid Mami yang dari 5 SD gitu, 6 SD sampai SMP SMA aku yang ngajar. Jadi belajar ngajar, terus sampai di pertengahan 2017 gitu, saya mulai ikut lomba dance di mall, dimanapun lah. Ada lomba yang per grup, yang bareng tim, ada juga yang sendirian solo namanya battle dance. Jadi ikut beberapa kali menang, yang tim tapi kalau battle dance masih newbie banget, masih baru banget. Tim bareng teman-teman. Terus pernah menang di acara yang emang jurinya tuh dari Bandung. Nah di situ si pamor saya lumayan naik karena dari situ teman-teman yang di Jambi mulai lihat, oh juri Bandung aja bisa ngejuriin Selen sampai juara 1 sama timnya. Pada ngechat di Instagram, boleh nggak buka kelas dong, mau dong belajar sama Cece gitu-gitu. Awalnya aku bilang kayak pesimis sih sedikit. Ya deh coba, tapi kalian kumpulin dulu dong 10 orang lah minimal gitu kan kita mau sewa studio gitu kan, kita pikir kan kayaknya nggak mungkin lah 10 orang tuh bisa terkumpul gitu kan sebulan 2 bulan. Ternyata nggak sampai sebulan 2 minggu aja mereka bilang udah dapet katanya gitu, langsung ada listnya nama-namanya. Oh ya oke, kalau gitu minggu depan gitu atau nggak bulan depan, saya lupa juga sih, salah lupa. Jadi kayak langsung oke, kita buka dari sana 2017. Terus ada sempet di waktu COVID 2018 gitu, sebelum COVID sih pindah dulu ke Herlin. Pernah nyat satu studio juga. Ngajar di sana dance. Terus pas COVID baru mulai buka sendiri di rumah. Karena kan COVID semua isolasi mandiri ya. Iya, betul. Iya, jadi coba di rumah beli kaca sendiri. Coba mulai modal sendiri. Terus sekarang
udah mulai sampai sekarang 2025 ini ada 3 kelas. Awalnya baru 2 kelas, sekarang ada 3 kelas, ada beginner, ada kids, sama ada teens. Dan malah masih ada yang mau minta nambah lagi, cuman kayak belum deh kayaknya. Keren ya. Ini jadi guru udah berarti. Iya, bimbel tuh. Kemudian dancer. Dancer. Sudah dapat. Iya. Influencernya gimana nih ceritanya nih? Influencer, nah ini nih sebenarnya aku juga bingung sih waktu itu kenapa ya. Aku padahal sudah sibuk-sibuknya kan, Iya. tapi kok masih pengen. Gak tahu, kayak karena dance itu kan sering buat video. Kayak ngerasa sayang aja sih kayaknya kalau misalkan gak di-post di Instagram lah, di YouTube lah, hasilnya itu. Terserah deh orang mau nilai oke atau enggak, mau viewersnya banyak atau enggak, kayaknya post aja deh. Akhirnya aku post. Terus pas aku ngerasa sendiri kayak ngedit sendiri, take sendiri, murid-murid pun aku setting sendiri, aku sutradarai lah gitu kan. Kayaknya boleh deh diseriusin gitu, aku pikir. Dan aku seriusin, aku record sendiri dulu awalnya, buatlah YouTube juga di 2017 itu. Kayak nyemplung aja deh, upload. Terus waktu itu lumayan 2-3 tahun itu nggak terlalu naik subscribersnya sampai 1.000 aja. Jadi kayak upload belum ada AdSense tuh, jadi benar-benar nggak ada uangnya. Terus anak murid aku juga aku ngomong kayak ini nggak ada uangnya ya, Cece juga nggak dapat uang dari YouTube. Cuman kayak kita cari pengalaman aja biar orang tahu. Kayak sebenarnya kayak keren-kerenan lah kata istilah zaman-zaman sekarang kan. Oke, yang anak-anak kebetulan semangat juga mau, jadi buatlah Miss. Pas buat ternyata ada beberapa video yang viral, walaupun belum ada AdSense-nya, tapi kayak mereka juga seneng, Cice, video kita sampai ditonton. Teman-teman aku sampai di sekolah tahu, kayak gitu. Bahkan ada beberapa orang yang sekolahnya kayak ngomong, iya Ce, waktu kami ekskul dance dibuka video Cece gitu. Kayak, hah? Oh dibuka ya di video Cece, iya video Cece sama video-video murid Cece juga beberapa katanya gitu. Kayak jadi contoh katanya di Jambi, dancer gitu-gitu. Oh yaudah itu kayak gak dibayar sih dengan uang, tapi kayak dibayar dengan value ya, dengan nilai Miss. Akhirnya lanjut sampai ke 2021, 2022 itu mulai upload vlog yang lumayan naik. Akhirnya naik ke 2.000 subscribers, naik sampai 5.000, habis itu nge-stuck tuh. 2023 lah baru muncul namanya shorts video. Saya iseng nyoba. Emang anaknya tuh gak bisa diem, lihat apa yang ada, apa peluangnya coba aja. Cuannya dikit biarin aja dulu gitu. Yang penting gak coba ya. Yang penting coba, kayak gak nyesel kan. Akhirnya 2023 coba upload satu video shorts, lumayan tiba-tiba 10.000 yang nonton. Kan kalau 10.000 subscribers biasanya nonton paling 500-600 juga tetap. Karena kan biasanya progress ya. Terus akhirnya pas 2024 viral banyak. Aku upload terus rajin, satu hari satu. 2024 akhir atau awal mulai dapat silver play button 100.000 subscribers. Keren nih. Iya. Kita kasih lihat apa sih yang namanya tadi? Silver play button YouTube. Nih, kita lihat ya. Oke. Ini dia sahabat Intis. Selen Handi Lestari. Iya. Di sini berarti kalau mendapatkan 100.000 subscribers. Kan ya, sahabat Intis ya. Pada pengen gak nih? Iya. Oke, kita rapikan dulu. Boleh. Nih, dibantu. Ayo, siapa yang mau dapat ini nih? Belajar sama Cice Selen. Bagaimana cara membagi waktu ya Selen? Iya. Kemudian mengatur juga bagaimana strategi nih. Tentunya kan mendapatkan ini juga bukan hal yang gampang. Seperti Selen tadi bilang, setiap hari itu upload. Iya, setiap hari konsisten. Dancer ya, ngajar bimbel juga. Pernah ada kegagalan Selen? Oke, kegagalan itu udah pasti. Iya. Pasti sering banget. Karena nggak mungkin bisa sampai sekarang kalau belum ada jatuhnya berkali-kali. Nah itu benar-benar sering banget. Sempat ngerasa banyak down. Kalau kita satu-satu ya dari murid bimbel mungkin downnya karena murid bimbelnya nilainya kok nggak naik-naik gitu. Karena saya benar-benar nggak mau yang ngajar cuman banyak-banyak tapi nggak ada progres. Maunya dari yang nggak bisa, misalnya nggak bisa perkalian maunya jadi bisa. Kalau nggak bisa tuh kayak pusing banget. Kalau nggak bisa sama sekali makin nggak bisa kayak ngerasa gagal sendiri. Iya, tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Gak suka banget terima uang les tapi gak ada hasil. Gak ada hasil, benar. Jadi kadang
konsul juga sama orang tuanya, mungkin ada pakai HP nggak di rumah, kebanyakan main nggak. Kerjasama setelah itu baru ngobrol, baru oke, anaknya akhirnya bisa berprogres. Itu kegagalan satu sih, mungkin anaknya kalau nggak bisa tutup bimbel. Kalau yang dance sama, nggak bisa gerak, masih kaku-kaku banget, cari celahnya banget tuh. Kadang tuh anak-anak dance juga ada yang mau latihan sendiri di rumah, tapi ada juga yang males. Kan seminggu sekali tuh dance class, jadi kayak ada juga yang cuman maunya seminggu sekali, tapi pengen cepet bisa, pengen cepet nampil gitu. Kadang aku nasehatin kayak cobalah di rumah latihan juga. Pakai kamera so eksi sendiri nggak apa-apa, nggak usah upload, tapi kayak ngerasa keren dulu aja, gerak-gerak dulu. Dari kamu gerak-gerak kamu bisa ngomenin diri sendiri. Oh aku masih kurang ini ya, aku latihan lagi. Itu kalau kegagalan salah satunya itu. Tapi kalau lomba-lomba dance, aku nggak pernah ngerasa gagal sih walaupun kalah. Karena tiap kali lomba kan ada progres namanya latihan. Iya. Aku selalu ngerasa anak-anak talent pasti berkembang setiap lomba. Mau dia kalah gak apa-apa, mau dia menang itu bonus. Setiap kali talent kalau misalkan mau lomba sama murid-murid talent, pasti talent berdoanya gitu juga. Ya kita doa bareng yuk, keyakinan kan ada yang beda-beda. Pokoknya intinya kalau perform maksimal lah gitu. Jangan sampai setelah turun panggung malah nyesel, kayaknya aku harusnya bisa lebih bagus deh. Kalau kamu ngasih ngerasa gitu, berarti latihan kamu yang kurang. Kalau kamu mau perform yang perfect, ya kamu latihan terus. Tapi kalau menang, bersyukur itu bonus. Next lomba jangan sombong, pasti ulang dari nol gitu. Nah itu kalau lomba dance gak pernah ngerasa gagal karena semuanya berproses. Kalau pas kuliah ada gagalnya. Gagalnya sempet kok aku nilainya E. Sempet nol, iya sempet E. Karena ya itu bener-bener padat banget Miss. Kayak pagi, Selen kadang ngajar anak yang sekolah siang. Anak bimbel yang sekolah siang. Terus jam 8 sampai jam 10 atau jam 11. Terus ngajar lagi yang siang bimbel jam 1.30 sampai jam 6 atau jam 12 siang, kadang mulai sampai jam 6 sore. Jam 7 sampai jam 9 ngajar dance malam. Kalau ada lomba, kalau ada perform, iya. Itu pasti jam 10, jam 11 udah bebersih, mandi segala macem. Jam 11 baru buka laptop, baru belajar. Sampai subuh jam 4, jam 5 gitu, baru tidur. Itu tidur, paginya bangun lagi, naripit tuh, lumayan tuh, sering tuh, selama 5 tahun itu. Dan ada kalanya yaitu stres, karena kan pelajaran matematika tuh gak gampang. Iya benar. Apalagi soal ke matematika murni, yang menjurus ke arsitek. Kayak susah banget, sampai orang-orang juga bilang, gila lu udah ambil matematika, yang paling parah, paling padat, paling susah mata kuliahnya, tapi kamu kerjanya juga luar biasa. Kayak, full banget. Tiap hari gitu. Sempat ngerasa down, sempat ngerasa kayak kayaknya aku salah jurusan deh. Nah itu kayaknya semua orang pasti ngerasa gitu kan. Kayaknya aku salah jurusan deh, satu. Yang kedua, kayaknya aku gak layak deh mungkin di beberapa pekerjaan. Pernah lah karena ngerasa down, kayaknya aku gak cocok deh ngajar bimbel. Kayaknya masih terlalu muda, kayak emosi kadang suka meledak gitu. Kayaknya ngajar dance juga mungkin kurang bakat kali ya gitu. Pokoknya pernah ngerasa kurang semua. Dan itu sempat diceritain juga mungkin ke orang tua, ke teman-teman. Nah aku juga bersyukur banget punya lingkungan yang positif. Teman-teman yang positif kayak, enggak kok kamu bisa, cuman ya mungkin lagi masanya aja. Orang tua juga bilang, terutama mama bilang kayak, gak apa-apa itu proses, nikmatin aja. Cuman ya intinya biasa lah, orang tua kalau ibu-ibu kan ngomong kayak, jangan kecapean ya. Ya itu lumayan sering ngomongin sama mama. Jadi kayak, oh oke, akhirnya lumayan kontrol diri lagi. Sempet lah itu tadi akhirnya diperbaiki semester depannya lumayan oke. Sampai akhirnya lulus. Dan aku juga gak nyangka itu tadi, kenapa bisa diundang sampai ke Jakarta itu. Karena sempet kan. Oh ternyata karena lulusan matematika normal ternyata fase-fase gitu. Awalnya ngerasa kayak, kan matematika nih kok 5 tahun. 5 tahun kan rata-rata kedokteran kan. Iya. Tapi ternyata matematika murni memang rata-rata orang 5 tahun. Rata-rata kurang lebih, karena memang pelajarannya padat banget, susah banget kayak gitu. Jadi itu sih fase-fase down-nya. Kalau misalkan yang waktu YouTube, itu udah pasti dong dari awal. Ya nonton cuman 10. Iya, belum ada peningkatan. Iya, kok sudah effort. Kadang udah make up-an nih, udah syutingnya outdoor. Tapi kayak, kok sama aja gitu kan. Ternyata emang ada fasenya. Ternyata pas YouTube Shorts naik terus. Dan sampai sekarang malah udah 450.000 subscribers. Iya. Biasa sekali. Kalau kita berbicara mengenai dari ini passion ya, jadi akhirnya jadi passion. Dancer, kemudian influencer, itu dimulai nggak, Selen? Kamu dapatkan semua itu dari sekolah, yang artinya
ketika kamu sekolah itu juga kamu mendapatkan pengalaman atau arahan nih gitu ya. Iya. Misalnya nih di sekolah mungkin sering mengikuti eskul atau acara pensi, ya kan? Iya. Biasanya kita ada tuh perpisahan, misalnya betul. dancer gitu ya, isi-isi acara gitu. Ada nggak sih kira-kira yang membentuk talent dari pengalamannya sewaktu di sekolah? Waktu di sekolah, kalau yang TK kayaknya ini yang negatif dulu ya, karena negatifnya itu di TK. Kenapa bukan negatif sekolahnya, negatif talentnya. Di Saya Putra School, saya waktu TK tuh bener-bener, kenapa saya bisa ke matematika, suka banget. Sebelumnya tuh saya bodoh, bisa dibilang mungkin bukan bodoh ya, mungkin belum bisa di TK untuk tambah kurang. Bayangin Miss, ini guru matematika nih sekarang. Kadang saya juga sekarang udah terima guru olimpiade matematika, tapi Mas dulu pernah bodoh banget tuh, tambah kurang. Jadi pernah latihan dapat 0, nangis gak mau ke sekolah. Tapi untungnya guru TK Sariputra ini sabar banget, ngasih tahu Selen kayak nggak apa-apa, coba aja gitu. Akhirnya belajar, orangnya emang kayak gitu, kayak kalau gagal pengen coba dulu, coba terus. Coba lagi gitu. Tapi ya dulu kecil masih gak ngerti mau coba terus, jadi nangis, takut gitu kan. Takutnya kena marah mama, ternyata mama gak marah. Mama bilang, ya coba aja gitu. Ternyata guru juga gak marah, iya coba aja ngitung pelan-pelan. Akhirnya punya ambisi, kayaknya harusnya aku bisa deh. Akhirnya aku belajar terus di rumah, malah tiap di rumah minta sama mama, latihan lagi matematika, latihan terus matematika. Ulang terus sampai SD Sariputra, mulai disuruh ikut olimpiade matematika. Kayak seneng nih matematika. Akhirnya mulai jadi pelajaran favorit matematika, sampai ternyata gara-gara hal kecil di TK yang dimana nggak bisa sama sekali tambah kurang, yang benar-benar mungkin teman-teman semua udah bisa 80-90, akunya masih 0. Sekarang malah jadi paling bisa matematika lah, bisa dibilang. Teman-teman pada malah, aku juga nggak suka matematika, tapi mereka bisa padahal dulu kayak gitu. Jadi ternyata dari nggak bisa ternyata jadi bisa. Itu salah satu pengalaman dari sekolah yang TK. Kalau SD Sariputra itu kasih aku juga coba hal lain sih, kayak sains. Awalnya aku juga kira aku nggak bisa. Ternyata sains dulu ada namanya OSK, Olimpiade Science Quark. Itu benar-benar yang bimbing juga guru sekolah Sariputra. Sangat sabar sekali, kayak benar-benar kasih metode-metodenya yang detail. Kayak Olimpiade tuh nggak semudah itu loh, karena beda banget ya Olimpiade sama belajar di sekolah. Karena kalau Olim SD pasti pelajaran SMP, Olim SMP pelajaran SMA, begitu terus seterusnya. Terus kayak nggak pernah menang sih emang, tapi kayak selalu dikasih tahu sama guru saya Putra, kayak coba aja terus gitu. Beberapa teman lain juga ada yang pernah sampai ke nasional, sampai berangkat, tapi salahnya enggak. Di situ saya sempat ngerasa sedikit gagal, tapi kayak guru-guru Sariputra jadi yang kayak nggak ngejudge gitu. Selen nggak bisa nih, udahlah keluarlah dari olimpiade. Enggak sih, nggak yang gitu, tapi selalu semangat Selen, ayo belajar, bisa kok, Selen udah bagus gitu. Selalu dikasih afirmasi yang positif, semangat. Jadi kita kayak sebagai murid nggak ada yang ngerasa down. Sama, tapi jangan cuma terima dari positifnya aja, kita juga harus usaha di rumah. Walaupun di Sariputra mungkin waktu itu belum sampai ke yang nasional dan lain-lain, tapi SMP akhirnya itu berkat dari semangatnya itu belajar terus. SMP-nya itulah bisa efeknya dapat 2 tahun itu tadi. Terus kalau yang di ekskul sekolah Sariputra, aku juga pernah ikut angklung tadi. Musik ya? Angklung, ya musik, pernah ikut paduan suara juga. Itu awalnya aku ditawarin, tapi aku kayak nggak mau ikut karena orangnya sebenarnya nggak pede. Jadi kalau kemarin sempet di sini ada open house di Sariputra School, ketemu guru-guru SD di sini sama guru-guru TK di sini, kayak pada speechless sama aku. Kan sempet naik panggung tuh ngomong di open house, kayak ini Selen yang dulu SD di sini gitu. Bahkan kepala sekolah SD aja kayak pas itu kayak bingung, kayak Pak, Selen sekarang gini gitu. Iya, dulu tuh masalahnya pendiam banget di sekolah, Miss. Iya, kalau misalkan gak disuruh ngomong, gak ditanya, gak bakal jawab. Kayak, bisa gak? Semuanya pada, bisa, gitu-gitu. Diem aja, gitu. Kayak, ayo kalau olahraga main-main, kalau misalkan disuruh bebas, pada main-main, aku diem aja duduk samping, gitu. Makanya jadinya speechless juga lihat tiba-tiba. Iya. Kemarin berdiri di panggung. Iya, bener kayak ngerasa kayak, ini bukan Selen kali ya. Langsung kayak, gila kamu, gila gitu. Kayak, jadi awalnya nggak pede. Nah gara-gara salah satunya angklung itu, aku tanya ke mami, gimana ya, aku ditawarin nih main angklung. Sebenarnya kan angklung juga mudah lah setidaknya, tapi butuh belajar, butuh kompakin sama temen. Terus nyanyi juga, nyanyi kan paduan suara rame-rame. Nggak berani, kata mami, coba aja gitu. Kan belajar gitu. Ini sih juga salah satu yang memotivasi aku, karena mama di rumah tuh kayak selalu ngomong,
belajarlah apapun hal yang baru tuh belajar, mumpung positif belajar aja, kalau yang negatif ya jangan digituin kan. Terus kayaknya coba deh, akhirnya lumayan sering tuh pulang sekolah ada kegiatan, akhirnya pulang sekolah latihan tambahan. Kadang ada waktu udah mau deket-deket show, itu waktu itu Waisak, mau deket Waisak kayak di makan jam pelajaran sebentar. Awalnya sedikit gak enak tuh, ngerasa kayaknya aneh deh kalau kita bisa dibilang kayak bolos kelas, akhirnya ekskul. Tapi ternyata seru ya, tapi pelajaran juga tetap dikejar sendiri. Iya, dikejar sendiri. Itu sih kayak pas show ternyata senyum, ternyata kayak senyumnya aja susah sih sebenarnya waktu itu. Diajarin sama mami kayak senyum ya nanti pas show, jangan sampai kayak bener-bener aku flat banget. Teman aku juga lumayan dikit, tapi orang-orangnya taunya kayak Selen itu pendiam gitu doang. Orang kenal Selen tapi orang gak berani deket gitu karena pendiam itu tadi. Sampai pernah ada satu guru yang ngomong ke mama kayak, "Mama, anaknya jangan diteken ya." Mama, anaknya jangan diteken ya, jangan yang kayak itu. Selennya bisa kok di sekolah, jangan sampai Selennya jadi kayak trauma atau apa gitu. Terus mama bilang, "Saya gak pernah neken," gitu. Kayak mama yang kayak kerasa tertuduh gitu kan. Emang anaknya aja yang gak bisa bersosialisasi waktu itu, kayak masih pendiam gitu. Tapi gara-gara salah satunya angklung dan ekskul itu, akhirnya Selen mulai pede, mulai terbuka sedikit, walaupun belum sampai yang cerewet banget juga, tapi udah mulai bisa senyum, mulai bisa apa. Akhirnya guru-guru juga baru tahu, oh Selen ternyata bisa nih selain akademik gitu, walaupun di SD juga udah berprestasi gitu kan. Sampai lulus sekolah SMP, pas perpisahan sih kayaknya nggak sempat nampil deh saya sempat lihat, tapi saya termotivasi kayak lihat teman-teman kan ada yang nyanyi tuh, masih zaman-zaman itu lagu viral lah, mereka nyanyi di Candi waktu itu kami perpisahannya, nonton kayaknya seru ya. Nah, perform ditonton orang tuh kayaknya keren gitu. Akhirnya di SMP mulai kayak kayaknya boleh deh coba-coba. Nah, di SMP sempet tuh diundang SMP 1 untuk unjuk bakat dance, 5 orang masuk ke TVRI Jambi live. Itu kayak sempet deg-degan tapi excited. Nah, itu tuh gara-gara Sariputra School juga tuh. Kalau nggak didorong gara-gara angklung atau paduan suara itu, kayaknya aku nggak berani sama sekali di SMP 1. Karena gimana ya, kayak kalau di Sariputra kan kayak kita 6 tahun bareng. Kayaknya aku lebih percaya gitu loh, karena kan udah lama nih guru-guru di sini udah tahu aku. Mereka udah suruh aku tiba-tiba main angklung ataupun paduan suara, kayaknya mereka lebih kenal aku. Sedangkan kalau SMP aku baru mulai coba dari nol, kayaknya nggak mulai sama sekali sih. Iya, jadi bener-bener membentuk banget. Memang di proses itu pembentukan karakter ya. Yeah. Dari yang Selen itu pendiam banget. Ibaratnya juga kalau Miss Lia mungkin juga kamu ini anaknya dulu introvert kali ya, maksudnya lebih gak banyak bicara kan, dia tadi ngomong. Bener. Tapi proses waktu kemudian dukungan dari guru, ya orang-orang sekitar, nah pastinya kan juga ada nih dukungan peran penting utamanya nih Selen. Siapa ini? Mama sih, nomor 1. Iya, nomor 1. Iya. Yang pastinya selalu mendukung, support semua apapun yang ingin Selen coba. Benar. Bahkan Mama memberi kesempatan nih Selen ya. Iya. Oke. Kayak nggak ada yang kayak janganlah nanti kamu gini gimana gitu. Enggak sih, malah kayak oh iya ada show, ada ini, oh ada latihan, dianterin gitu sama Mama Miss. Gitu. Iya, coba. Jadi memang terkadang kan ada orang tua yang penuh kekhawatiran. Iya. Atau misalnya tempatnya jauh, terus kamu nggak bisa ini, kamu ambil ini aja. Padahal terkadang itu adalah keinginan dari si anak sendiri pengen nyoba. Iya. Iya kan ya. Nah, Selen sendiri semasa di sekolah nih. Iya. Berinteraksi dengan teman-teman tentunya kan, kemudian dengan guru. Nah, apakah itu juga sebagai seorang alumni nih, kita cerita sebagai seorang alumni, banyak orang itu kan mengenang sekolah itu biasanya sebagai tempat belajar, ada juga sebagai tempat bertumbuh. Sebagai Selen sendiri yang sekarang ini sudah terbentuk nih, yang luar biasa. Ini apa nih cerita bagaimana nih Selen? Dua-duanya sih, semuanya sih kayaknya komplit harusnya. Tempat bertumbuh, tempat berkembang, tempat cari teman. Tempat passion juga iya, benar. Kalau nggak sekolah, kalau nggak kayak mungkin homeschooling misalkan, nggak ada pengalaman itu kayaknya masih sama sih. Selen sampai tua nih, sampai sekarang nih kayaknya masih di rumah deh. Mungkin kerjanya yang online, yang introvert, tertutup dari lingkungan. Jadi bener-bener
dari awal tuh semua gara-gara sekolah, tumbuh di situ, berkembang di situ, kenalan sama teman-teman, sama guru, dan guru-guru banyak juga yang memotivasi, Selen bisa kok ini. Bahkan kan kalau kita mau kayak mau SMP di mana atau SMA di mana atau kuliah di mana kan biasanya guru sekolah ada kasih tanggapan gitu. Bagus deh, gak apa-apa gitu. Jadi sempat juga waktu SMP 1 masuk ke SMP 1 kan teman-teman SD Saya Putra masuknya SMP Saya Putra lagi. Sempet yang kayak insecure kok, kayak teman-teman kok pada di sini ya, kok aku di luar gitu. Tapi pas balik ke sekolah Saya Putra juga kayak ngunjungin sekolah, kebetulan guru-gurunya semua juga positif ngomong kayak, oh iya nggak apa-apa, SMP 2 tahun ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, pengalaman dimanapun sama aja. Tapi jangan sampai lupa sekolah lama aja digituin sama guru-guru Saya Putra, karena aku nggak mungkin lupa gitu kan. Cuman akhirnya at the end awalnya lumayan udah jarang ke Saya Putra, dan sekarang udah lulus, udah S1 balik lagi ke Saya Putra luar, sampai ketemu guru-guru yang dimana guru-guru sampai gak kenal Selen katanya, kayak nggak tahu Selen ini Beda-beda. iya SD yang di sini ya, TK yang di sini ya, kayak nggak kenal gitu. Oke. Jadi guru sudah, Iya. dancer sudah, influencer sudah, apalagi yang ingin dicapai oleh seorang Selen? Sekarang sih lagi progres untuk ngumpulin, mungkin bisa dibilang mau buka studio sendiri sih. Kan sekarang masih proses, sekarang masih di rumah yang bisa dibilang sewa. Jadi kayak pengen targetnya itu salah satunya. Dan yang kedua ini sih pengen diganti ke emas ya kita ya. Luar biasa. Target dulu sih. Gak tahu tahun ini, tahun depan atau beberapa tahun lagi. Semoga cepat tercapai lah. Iya. Ada pesan tidak Selen untuk anak-anak Sari Putra, apa yang ingin Selen berikan Ada sedikit masukan nih kepada untuk anak-anak Saya Putra, jangan takut untuk ngomong kalau misalkan kalian sukanya apa, pengennya apa ke orang tua dulu terutama. Karena dengan orang tua itu kadang emang mungkin mereka sedikit larangan, kayak tadi Miss bilang mungkin karena kekhawatiran. Tapi kadang dijelasin aja dulu. Terutama untuk anak SMP, SMA atau SD yang udah kelas 5, kelas 6 kan udah mulai bisa ngobrol nih sama orang tuanya, udah bisa ngobrol yang ngerti. Ngobrol, "Ma, aku sukanya ini nih." Misalkan di sekolah adanya ekskul tari, ekskul musik, atau enggak mungkin sekarang ada olimpiade juga ya, bimbingan ya Miss di Saya Putra, bimbingan olimpiade di sekolah. Awalnya mungkin atau pidato mungkin karena dia nggak pede, anaknya bilang kayak pengen karena temen-temennya ikut, bisa jadi kasih aja, semoga orang tuanya juga nonton ini kan, jadi bisa tahu kayak anak-anak tuh kadang butuh disupport juga. Bisa jadi karena anaknya yang pengen, atau enggak orang tuanya juga boleh sih ngedorong anaknya dulu. Sama kayak mamaku juga dulu waktu aku nggak bisa ngedance, mamaku yang bilang coba aja dulu gitu, diterjunin akhirnya tercemplung lah, ini basah semua sudah jadi dancer bener-bener. Terus untuk yang anak-anaknya juga jangan sampai takut untuk gagal. Kalau misalkan nilai kalian jelek, kalian kalah olimpiade, kalah perform mungkin misalkan dance atau lomba-lomba nyanyi dan lain-lain, karena itu semuanya proses. Karena nggak ada orang hebat tanpa kalah, tanpa gagal. Salah lirik, mungkin kalau nyanyi salah lirik, atau mungkin main musik salah note, olimpiade salah isi, mungkin bisa jadi tiba-tiba 0 hari itu ngeblank. Gak apa-apa, itu it's bad day, bukan bad life gitu loh. Jadi coba terus, pantang menyerah, karena kita gak tahu sesuatu yang permata berharga itu di depan tuh udah berapa jauh. Kadang kita kalau kita nyerah tiba-tiba dia udah di depan mata kan kayak sayang banget. Jadi coba terus aja sih. Jangan sampai kita jadi nyesel nanti suatu saat karena gak nyoba sama sekali. Itu sih Miss. Oke, luar biasa ini ya. Nah, jika sahabat Intips ya, anak-anak yang ingin mengenal Cece Selen lebih jauh, nanti bisa ya di caption ya Selen. Iya, bisa. Bisa hubungin Cece Selen bagi yang ingin meminta masukan mungkin ya Selen. Boleh banget, boleh. Bahkan mungkin ada nih anak-anak Sari Putra yang berbakat yang ingin seperti Cece Selen nih, jadi seorang dancer, Iya, kemudian influencer, boleh. jadi guru juga. Boleh Kita banget. ambil semua sampai ini. Semua ya. Mungkin kalau nggak salah di dancer itu juga jadi juri ya. Iya, beberapa kali di juri. Iya, beberapa kali jadi juri. Jadi kalau ada pertandingan apa-apa, dancer tuh sering banget tuh Selen tampil, terutama di mall ya Selen. Iya, di mall-mall. Oke, Benar. luar biasa sekali. Nah, sahabat Intips, semoga apa yang diberikan oleh Selen ini dapat memotivasi kita semuanya, ya, yang ingin mencoba. Kalau gagal, usaha lagi, Iya. Selen ya. Kemudian apapun yang anak-anak ingin coba dan lakukanlah. Betul. Lebih baik gagal pas mencoba daripada nggak sama sekali Betul coba. sekali. Nah, itu sahabat Intip
Ini sedikit dari Sela, semoga dapat menginspirasi semuanya. Oke, sampai intip. Sekian dari kita berdua. Iya. Selamat siang, sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu menonton podcast Intip, subscribe, like, dan share. Dah. Dadah. Thank you. Thank you, Sarah. Thank you, Miss. Thank you.